tiket paket ada kriminal. Minta Bapak Kapolres. Dalam memberikan himbauan, personil gabungan terus mengajak masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distancing. Sampai dengan akhir bulan Juli ini kira kita masih naik. Nah nanti Juli selesai baru mulai turun, nanti kita dikatakan normal. Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar nama COVID-19 ini membuat kita gerah pemirsa. Semua lelah, begitu pula para petugas maupun pasien yang memerangi virus tersebut. Berbagai kebijakan, tindakan dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Semua aspek tidak berjalan dengan baik. Baik sektor ekonomi, sektor pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Bahkan ibadah saja tidak berjalan sesuai keinginan kita pemirsa. Namun khusus pemerintah kota Jayapura mulai bangkit untuk memperbaikinya. Tidak gampang segampang kita membalikkan tangan kita pemirsa. Butuh beberapa tahapan yang mesti kita lewati. Baik, saya Herawati akan menemani 1 jam ke depan dalam dialog para kita di iNews Jayapura. Pemirsa, saya tidak sendiri. Di samping saya ada Wali Kota Ben-Hur Tamimano. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Era. Iya, di samping Pak Wali Kota, ada Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura, Dr. Ni Nyoman Sri Antaria. Ya. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa iNews dimanapun berada. Baik pemirsa, mungkin dialog hari ini saya akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu Kota Jayapura menuju New Normal. Saya akan ke Bapak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota, mungkin untuk menuju ke new normal ini seperti apa pemerintah kota mempersiapkan hal tersebut? Pemirsa iNews TV Papua yang saya hormati, para dinas kesehatan kota yang saya hormati, saudari host Era, pimpinan iNews TV Papua yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah melanda dunia dan sampai juga ke Indonesia. Banyak yang terpapar dengan COVID-19 ini. Dan sampai di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Indonesia, di mana diminta membentuk tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Dan di Kota Jayapura pada bulan Maret tanggal 16 saya telah melakukan rapat cepat dengan menghadirkan para pimpinan BUMN, BUMD, dan para direktur rumah sakit yang ada di Kota Jayapura dan juga para OPD pemerintah Kota Jayapura. Langkah-langkah yang kita ambil pada rapat tersebut adalah, maksud dan tujuan rapat itu adalah saya ingin mendengar dari para pakar, para dokter, para kepala rumah sakit, apa langkah-langkah yang akan kita ambil kalau wabah itu masuk ke Kota Jayapura. Pertama adalah kita meliburkan anak-anak sekolah di tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Yang kedua, kita meliburkan seluruh ASN Kota Jayapura. Dan yang ketiga, kita membentuk tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Jayapura yang diketuai oleh
Saudara Wakil Wali Kota Jayapura, dan dibentuklah 3 Pokja untuk menangani COVID-19 di wilayah Kota Jayapura, yaitu Pokja Penanganan Kesehatan, Pokja Keamanan, dan Pokja Publikasi yang kita lakukan oleh Pokja tersebut. Pada bulan Maret tersebut sudah ada ODP, ada sekitar 2 orang lebih yang ODP, dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh tim gugus penanganan COVID-19 di wilayah Kota Jayapura, saya selaku Wali Kota Jayapura memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk tim gugus yang bekerja dari bulan Maret, April, Mei, dan Juni sampai sekarang ini. Iya. Yang saya minta kepada tim gugus Kota Jayapura adalah menyusun program dan kegiatan apa yang dilaksanakan, dan dana awal membiayai kegiatan ini dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura sebesar 5 miliar lebih untuk penanganan ini. Setelah itu perintah Bapak Presiden lewat SK 3 Menteri, maka seluruh provinsi, kabupaten, kota melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk 3 kebijakan besar, yaitu yang pertama adalah penanganan kesehatan, yang kedua dampak ekonomi, dan yang ketiga adalah jaring pengaman sosial. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim Pokja, tim gugus COVID-19 Kota Jayapura, ya mereka telah melakukan rapid test massal di wilayah Kota Jayapura. Awalnya mereka melakukan rapid test khusus para pedagang sayur dan ikan yang menggunakan motor, dan dari hasil itu banyak yang positif virus tersebut, dan lokasi tinggalnya ada di Pasar Sentral Hamadi. Setelah itu tim COVID-19 ini melakukan rapid test massal juga di Pasar Sentral Hamadi, Hamadi Rawa 1, Hamadi Rawa 2, Hamadi Lorong, TPI, dan juga SMA 4 di Entrop. Dan dari data itu banyak yang terpapar COVID-19 tersebut. Dan terus sampai sekarang kalau kita lihat penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, sampai sekarang data kita yang positif 600 lebih, dan juga yang dirawat itu sekitar 400 lebih, yang meninggal itu 8, juga ada yang PDP sekitar 19, dan juga yang ODP itu sekitar 200 lebih, dan OTG itu sekitar 96 lebih. Ya. Semua yang terpapar COVID-19 ini mereka dirawat di 7 rumah sakit di Kota Jayapura, yaitu Rumah Sakit Dok 2, Rumah Sakit AB Pura, Rumah Sakit Dian Harapan, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Propita, dan juga Rumah Sakit Angkatan Laut. Pemerintah kota punya kebijakan tersendiri, yaitu menyewa 1 hotel, 2 hotel, yaitu Hotel Sahid dan Hotel Muspako, yang saya sebut sebagai rumah sehat bagi masyarakat Kota Jayapura. Dan hasil rapid test yang kita lakukan, setelah rapid test kita lakukan swab. Kalau ada yang positif, langsung kita inapkan mereka di Hotel Said dan Hotel Muspako Kota. Itu ditangani langsung oleh pemerintah kota, dan kita membayar hotelnya, makan, minum mereka, vitamin mereka, dan buah-buahan bagi mereka, itu kita tangani oleh
pemerintah Kota Jayapura. Baik, Pak Wali Kota, mungkin melihat dari grafik dari pasien COVID-19 khususnya di Kota Jayapura ini, apakah new normal ini sudah bisa dilaksanakan atau seperti apa, Pak? Baik, untuk Presiden telah mengatakan bahwa mari kita bersahabat dengan COVID-19, dan Presiden telah mengeluarkan kebijakan untuk setiap daerah, yaitu warna dalam zona hijau atau kuning itu bisa menuju kepada new normal tersebut. Tapi khusus untuk Kota Jayapura, kami tidak gegabah, kami tidak cepat untuk melakukan new normal di Kota Jayapura. Dan apa yang saya lakukan di Kota Jayapura, kita melihat angka penyebaran COVID ini selalu bertambah, 1 sampai 3, bahkan melebihi sampai 1 hari itu bisa sampai 23 dari 25 kelurahan yang ada. Karena data kita di Kota Jayapura itu data paling lengkap, by name, by address, namanya, alamatnya, RT RW-nya, distriknya, kelurahannya, kampungnya, bahkan nomor HP. Untuk menuju new normal ini, Kota Jayapura, data klinis daripada yang saya terima, yaitu RO RT-nya itu 0,30, di bawah standar WHO. Maka dimungkinkan oleh Kota Jayapura untuk memperlakukan new normal di Kota Jayapura. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota? Sekarang kita mengkaji masing-masing lembaga, institusi, dan perekonomian, dan sekolah, kita lagi buat FGD. Contohnya, Dinas Perhubungan akan memperlakukan new normal di transportasi jalan. Ya, berarti di kota ini ada transportasi pelayanan masyarakat, yaitu taksi. Taksi ada Star Wagon, ada Carry, ada mobil rental, ada Grab, dan juga ada ojek. Apa yang akan mereka lakukan kalau pemerintah kota menerapkan new normal di Kota Jayapura? Kalau kita lihat penumpang mobil itu 9 orang, maka dia akan berkurang 50%. Maka ada 4 atau 5 penumpang. Ini juga dampaknya pada supir, karena penurunan angka penumpang itu akan menjadi dampak bagaimana dia harus setor kepada majikannya, bagaimana biaya BBM tersebut. Nah, itu maka kita lagi kaji secara ilmiah, ya. Dan sudah saya bentuk tim-tim pengkajian seperti kesehatan. Bagaimana dia akan memperlakukan new normal di 13 puskesmas di Kota Jayapura, juga 7 rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, juga pertokoan. Ya, sekarang lagi dibuat kajiannya oleh Dinas Perindakop, Dinas Pariwisata, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu, untuk mengkaji bagaimana penerapan new normal pada mall, supermarket yang ada di Kota Jayapura. Yaitu contohnya dia harus menyiapkan alat pencuci tangan, dia harus menyiapkan alat pengukur suhu, dia harus pakai masker. Seperti ya saya tadi di hotel sini masuk cuci tangan, diukur suhunya, dan harus pakai masker. Jadi kita lagi mengkaji, dibuat FGD supaya bisa new normal ini diterapkan juga di tempat-tempat peribadatan, yaitu musola dan gereja. Pemerintah kota telah melakukan pertemuan dengan FKUB dan juga Persekutuan Gereja Sekota, juga Jaringan Doa Sekota, dan juga Asosiasi Para Pendeta, juga MUI dari Buddha, dari Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Dan kami telah mengambil keputusan bahwa sambil menunggu kajian ilmiah tentang penerapan new normal ini,
Maka kita lihat penyebarannya sampai saya minta tanggal 30 Juni, kalau angka itu menurun, maka gereja dan musola bisa dibuka tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami tidak cepat untuk menerapkan new normal berdasarkan kearifan lokal pemerintah Kota Jayapura. Pak, jika waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah kota dan angkanya makin meningkat, apa yang dilakukan, Pak? Ya, kita akan menunda penerapan new normal tersebut. Jangan sampai membuka klaster baru penyebaran virus di Kota Jayapura. Tidak gegabah kita menerapkan. Walaupun kita sudah ada RORT-nya kita di bawah 0,30%. Oke, baik. Pemirsa, perbincangan kali ini cukup menarik pemirsa, dan saya rencana akan ke Ibu Dokter, namun kita tahan dulu, kita break sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar kaca Anda.